Salam, perkenalkan nama saya Sri Frolinda Manilau, kelas A semester 2, NIM 103-2022-0033, mata kuliah Manajemen Peserta Didik, program studi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan membahas materi tentang pengelompokan peserta didik. Yang pertama, urgensi pengelompokan peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setelah melakukan daftar ulang di lembaga pendidikan yang dikehendaki, peserta didik perlu dikelompokkan atau diklarifikasikan. Secara umum, pengelompokan sering dikenal dengan grouping. Pengelompokan peserta didik ini tidak dimaksud untuk membeda-bedakan peserta didik dengan berdasarkan keahlian dan tingkat kepandaiannya, melainkan maksud pengelompokan ini untuk membantu dalam proses pembelajaran mengajar demi keberhasilan peserta didik. Dengan kata lain, pengelompokan peserta didik bermaksud untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin, sehingga pengelompokan tidak boleh diartikan lain kecuali untuk proses pengembangan peserta didik tersebut. Omar menyebutkan bahwa peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Desmita, peserta didik adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun fisik menurut firtanya masing-masing. Sebagai individu yang tangguh tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan firtanya. Selanjutnya, pengertian manajemen peserta didik. Menurut Muzamil Omar, manajemen peserta didik atau kesiswaan adalah pengelompokan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk, bahkan sebelum masuk, sehingga akhir dari lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik merupakan penataan dan penguatan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa masuk sampai dengan keluar dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan data peserta, akan meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Pengelompokan peserta didik didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik mempunyai kesamaan, peserta didik juga mempunyai perbedaan. Kesamaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama. Sementara perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran pengelompokan mereka pada kelompok yang berbeda. Jika perbedaan antara peserta didik satu dengan yang lain dicermati lebih mendalam, akan didapati perbedaan antar individu dan perbedaan intra-individu. Yang pertama, lebih pada bedanya peserta didik satu dengan yang lain dalam kelas. Kedua, lebih pada berbedanya kemampuan masing-masing peserta didik dalam berbagai mata pelajaran atau bidang studi.
Bedanya antara peserta didik dan intra peserta didik mengharuskan layanan pendidikan yang berbeda terhadap mereka. Oleh karena layanan yang berbeda secara individual, demikian dianggap kurang efisien. Maka dilakukan pengelompokan berdasarkan persamaan dan penyebab peserta didik agar kekurangan pada pengajaran secara klaksial dapat dikurangi. Dengan perkataan ini, pengelompokan adalah konvergensi dari pembelajaran sistem klasikal dan sistem individual. Alasan pengelompokan peserta didik juga didasarkan atas realitas bahwa peserta didik secara terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik suatu dengan yang lain berbeda. Agar perkembangan peserta didik yang cepat tidak mengganggu peserta didik yang lambat, dan begitu sebaliknya, dilakukan pengelompokan peserta didik. Dari beberapa pengertian di atas, pemaklah menyimpulkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang berusaha mengembangkan diri melalui bimbingan pengarahan pada suatu jenjang pendidikan. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu komponen manajemen di lembaga pendidikan dengan tujuan mengelola segala hal yang berhubungan dengan peserta didik, dimulai dari perencanaan, pendaftaran calon peserta didik, sampai peserta didik lulus dari sekolah atau lembaga pendidikan. B. Wacana pengelompokan peserta didik. Pengelompokan atau grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik demikian perlu digolongkan agar mereka berada dalam kondisi yang sama. Adanya kondisi yang sama ini bisa memudahkan pemberian layanan yang sama. Oleh karena itu, pengelompokan ini lazim juga dikenal dengan istilah pengklarifikasian. Adanya pengelompokan peserta didik berdasarkan klarifikasinya tersebut. Tujuan dari adanya pengelompokan atau grouping adalah untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan proses belajar mengajar dengan lancar dan tertib sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Tujuan lain ini yaitu untuk membantu meningkatkan perkembangan kemampuan peserta didik, baik perkembangan peserta didik yang cepat maupun lambat, agar tidak saling mengganggu antara peserta didik yang berkembang secara cepat dan peserta didik yang berkembang lambat. Hal ini dikarenakan peserta didik akan dapat diperlakukan yang berbeda disesuaikan dengan tempat atau kelompok peserta didik tersebut, di mana kelompok itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dengan adanya pengelompokan, peserta didik akan mudah dikenal sebab tidak jarang dari peserta didik di dalam kelas berbeda dalam keadaan dan bukannya homogen. Tentu heterogenis demikian dapat diketahui ditingkatkan sesuai kemampuan diskriminan alat ukur yang digunakan untuk membedakan. Sekian tinggi tingkat kemampuan membedakan alat ukur yang dipergunakan. Semakin tinggi pula ketingkatan peserta didik yang ada di sekolah, ataupun alat ukur yang lazim digunakan untuk membedakan peserta didik antara peserta didik lain. Peserta didik antara lain adalah tes. Dalam hal ini, banyak tes yang dapat digunakan untuk membedakan kemampuan peserta didik. Tes kemampuan umum seperti tes kemampuan variabel dapat dipergunakan untuk membedakan kemampuan umum peserta didik. Tes minat dapat dipergunakan
untuk membedakan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Tes prestasi belajar dapat digunakan untuk membedakan daya serap masing-masing peserta didik terhadap bahan ajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. Tes kepribadian dapat digunakan untuk membedakan integratis dan pribadi peserta didik. Menurut Younger, dalam pengelompokan peserta didik didasarkan atas dua fungsi, yaitu fungsi integrasi dan fungsi perbedaan. Fungsi integrasi yaitu pengelompokan berdasarkan kesamaan peserta didik. Pengelompokan ini berdasarkan jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini dihasilkan pembelajaran yang bersifat klasifikal. Fungsi perbedaan yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan kemampuan perbedaan yang ada di dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini dihasilkan pembelajaran yang bersifat individual. C. Jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Menurut Mitchum, ada dua jenis pengelompokan peserta didik, yaitu ability grouping dan subgrouping. Ability grouping adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah. Sedangkan subgrouping within the class adalah pengelompokan dalam setting kelas. Pengelompokan yang didasarkan atas kemampuan adalah suatu pengelompokan di mana peserta didik yang pandai dikumpulkan dengan yang pandai, yang kurang pandai dikumpulkan dengan yang kurang pandai. Sementara pengelompokan dalam setting kelas adalah suatu kelompok di mana peserta didik pada masing-masing kelas dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil. Pengelompokan ke dalam kelompok kecil demikian juga memberi kesempatan kepada masing-masing individu untuk masuk ke dalam lebih dari suatu kelompok yang dibentuk berdasarkan karakteristik individu. Terdapat beberapa macam kelompok kecil di dalam kelas ini, yaitu integritas grouping, style and grouping, pengelompokan berdasarkan minat. Pengelompokan yang didasarkan atas minat peserta didik seperti minat pada pokok bahasan, kegiatan, topik atau tema tertentu. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik, maksudnya peserta didik yang telah tergabung ke dalam kelompok-kelompok tertentu dapat membentuk kelompok baru untuk belajar keterampilan khusus. Terima kasih, sekian dari video saya. Salam.